Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa ya bagi teman-teman STMA Trisakti ya yang melaksanakan ibadah puasanya ya. Semoga puasa kali ini pol semuanya, pol ya, atau optimal lah itu ya, segala ibadahnya, trawehnya, puasanya dan seterusnya. Oke, mumpung masih awal-awal kuliah ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal ini terkait dengan kuliah kita ke depan ya dalam semester ini ya. Jadi di semester ini saya membawakan untuk kelas khusus ini ya, pemasaran produk asuransi yang merupakan lanjutan dari manajemen pemasaran yang kemarin. Di semester kemarin sudah kita bahas ya. Pada saat semester kemarin ya, yang kita bahas itu kan mengenai teori semua ya, mengenai 7P kita bahas, mengenai lingkungan pemasaran, mengenai marketing information system, mengenai mengenai needs, wants dan expectation ya, tiga hal yang harus kita penuhi ya. Kita harus mencari cara-cara gimana cara memuaskan keinginan kliennya ya. Oke, kali ini ya, atau dalam 14 pertemuan ke depan ya, kita akan bahas mengenai produk asuransi ya. Produk asuransi. Produk asuransi di sini yang dimaksud adalah produk asuransi yang sesuai dengan yang diatur oleh otoritas jasa keuangan ya. Ya, oke. Jadi ada dua aturan pokok yang sangat terkait dengan pemasaran. Udah diatur gitu ya. Jadi ya kita mesti tahu product knowledge-nya dulu. Nah, oke. Jadi gini, sebelum UTS kita akan bahas mengenai product knowledge-nya dulu ya. Product knowledge itu ya yang pokok tuh dari dua aturan ini, yaitu POJK nomor 23 tahun 2015 ya. Di situ mengatur mengenai produk asuransi, pemasaran produk dan saluran distribusi. Lalu ada juga surat edaran ya nomor 19 SOJK tahun 2020 ya. Ini mengenai saluran pemasarannya ya. Tapi bukan cuma dua ini ya. Nanti saya akan tambahkan materi ini ya dengan manajemen risiko ya, manajemen risiko terkait dengan pemasaran produk. Karena produk asuransi itu katanya penuh dengan risiko, dan regulator kan menginginkan supaya kita bukan kepuasan, tapi perlindungan konsumen itu juga harus diutamakan ya. Oke. Jadi saya tambahkan selain dua materi ini ya, dua aturan ini ya, juga ada manajemen risikonya yang terkait dengan ini, terkait dengan pemasaran produk asuransi, sama satu lagi SKKNI. Karena di SKKNI kita ya, SKKNI yang masih berlaku, yang diujikan untuk sertifikasi level 5, 6 dan 7 ya, level 6 itu ada mengenai pemasaran produk asuransi juga. Itu akan kita bahas, tapi next ya, nggak sekarang. Gitu. Jadi saya akan pisahkan kayak begini ya. Kalau yang yang produk asuransi, product knowledge, itu kita akan mengacu pada OJK ya, pada aturan-aturan OJK. Nanti pada saat gimana cara memasarkannya? Ya, gimana cara memasarkannya dong? Produknya kita udah tahu duluan kan? Nah, memasarkannya kita lihat, atau acuan kita masih pakai SKKNI kita, saya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia tentang memasarkan produk asuransi. Ya, di situ ada banyak hal yang sudah jelas gitu dalam KUK-nya, atau kriteria unjuk kerjanya ya. Kita akan lihat dulu gimana pasarnya ya, masyarakat kita itu udah siap belum menerima brokers, sudah siap belum menerima produk asuransi, apakah kita bisa langsung jualan atau kita harus mengeducate dan sebagainya ya, mulai dari tantangannya dulu, lalu dan seterusnya ya. Kita lihat tantangannya, lihat produknya seperti apa, gimana menyampaikannya dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu dalam 14 kali pertemuan ke depan. 14 kali pertemuan ke depan itu ya perlu saya sampaikan dan saya refresh kembali ya, karena ini kuliah online ya, dan ini kuliah online untuk kelas khusus ya. Jadi saya tidak setiap minggu itu melakukan tatap muka melalui Zoom ya, tapi at-link setiap minggu pasti ada ya. Apakah itu untuk
membagikan materi yang sudah saya susun sesuai dengan schedule dalam 14 kali itu, 14 minggu, ya. Kalau saya bagikan materi, ya tolong diambil, disedot gitu ya, di-download, lalu dibaca, dipelajari untuk menghemat waktu supaya nanti waktu ujian nggak numpuk. Ya, jadi dibaca referensinya, googling gitu. Kalau ada pertanyaan ya boleh langsung ditanyain di adlinknya ya, kapanpun pertanyaan pasti pas saya buka adlink akan saya jawab, atau nanti pada saat kita tatap muka melalui Zoom atau Google ya, Zoom lah biasanya karena di adlink itu adanya Zoom. Seperti itu ya. Jadi yang pertama cuman bagiin bahan, kalian mohon nanti absensinya adalah di bawah dengan tulis hadir gitu aja di kolom komentar di bawahnya apa namanya, materi yang saya bagikan itu ya. Atau kalau materinya dirasa udah cukup gitu ya, 2 kali pertemuan atau 2 kali materi kita adakan kuis kecil. Ya, kuis kecil itu bisa 10, bisa 20 ya, soal multiple choice dengan jawaban yang nilainya langsung ya. Saya mohon maaf yang kemarin itu ada satu kesalahan ya. Satu kesalahan teknis sehingga satu disalahin gitu. Tapi itu udah saya perbaiki, dengan nilainya saya tambahin semuanya ya. Oke, jadi bisa juga kuis ya. Kuis itu bisa nanti dalam 14 kali pertemuan tuh bisa aja 3 kali atau 6 kali. Tapi yang jelas saya pasti akan lebih dari 3 kali. Kenapa? Karena saya akan ambil nilai terbaik dari kuis yang dilakukan ya. Untuk nilai akhir itu nanti selain dari UTS, UAS juga dari nilai 3 kali tugas ya, 3 kali kuis, 3 kali tugas ya. Nah, ini saya akan ambil yang terbaik. Ya, seperti itu. Dan satu lagi ya, selain kuis juga ya kita tatap muka ya, kita Zoom ya. Tapi Zoom akan saya kasih tahu beberapa hari sebelumnya ya, bahkan seminggu sebelumnya. Minggu depan kita Zoom ya gitu. Jadi tolong disiapkan waktunya. Pada saat kita Zoom semuanya sudah pada posisi on cam gitu ya. Jangan Pak lagi jalan, Pak lagi pulang kantor gitu kan, udah dikasih tahu sebelumnya. Jadi tolong disiapkan, dan memang ini kan schedule-nya. Waktunya adalah waktu yang memang disediakan untuk kuliah gitu. Jadi kalau memang nggak urgent banget, nggak terpaksa banget, ya hadirlah di kuliah itu untuk kita bisa berinteraksi, ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi rencana kedepannya tuh seperti itu ya. Sekarang kita Zoom dulu, Zoom lewat YouTube nih, ini lewat YouTube ya. Nanti absensinya tolong tulis hadir di materi kuliah ketiga ya yang akan saya bagikan. Jadi kuliah yang kemarin sudah saya bagikan, meskipun di bagian hari pertama itu sebetulnya kuliah hari pertama sama kuliah pertama dan kuliah kedua tuh dijadiin satu kuis. Sekarang masuk kuliah ketiga, materinya udah saya bagi ya, ada di bawah, silahkan di download. Nggak ada kuisnya ya, cuma lihat video ini aja dulu gitu kira-kira ya. Jadi sementara ini itu dulu yang saya perlu sampaikan ya. Kita ketemu nanti habis lebaran, saya atur kapan kita akan Zoom meeting, bukan Zoom meeting kuliah by Zoom gitu maksudnya ya, gitu ya. Semoga semuanya bisa menerima atau bisa mencerna kuliah dengan cara seperti ini dengan baik ya, dan akhirnya tujuannya tercapai. Oke. Kuliah kali ini sampai sini aja dulu ya. Kita akan ketemu lagi next ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.